Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 2 Januari 2023. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, dua wanita warga desa Blangtingkem, Kota Juang Biren menemukan satu mayat bayi laki-laki terapung di saluran irigasi kawasan tersebut pada Minggu 1 Januari kemarin. Saat itu Yusrawati bersama adiknya bernama Ramadhani sedang melintas di pintu air irigasi kawasan Blangtingkem. Mayat anak kecil itu mengapung di atas air bersama tumpukan sampah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Yusmandin Idris yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yusman. Ya, selamat sore, Mai. Kasus kriminal pertama terjadi di Biren, di mana dua wanita menemukan satu mayat terapung di saluran induk irigasi Blangtingkem, Kecamatan Kota Juang Biren. Mayat tersebut diperkirakan sudah 8 jam berada di saluran irigasi atau sudah dibawa dari lokasi lain ke lokasi tersebut. Temuan mayat tersebut oleh dua wanita di Blangtingkem kemudian diberitahukan kepada salah seorang warga setempat yang berada di kawasan sawah yang sedang di sawah, memberitahukan yang bahwa ada dugaan mayat bersama sampah di kawasan tersebut. Zulkifli warga tersebut kemudian mendekati dan mengangkat mayat tersebut ke darat dan menghubungi sejumlah pihak terkait lainnya mulai dari tenaga medis Puskesmas, Babinsa, dan Babin Kamtimas. Akhirnya mayat tersebut diangkat dan diketahui pada tubuh bayi masih ada tali pusar. Masih ada tali pusar yang dan juga badan sudah bintik-bintik, ada kemungkinan ada kena kayu atau penyebab lainnya. Hasil identifikasi dari tim Polres Biren yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Arif Sukmawibowo serta tim identifikasi Aibda Azrul Awang yang menduga mayat bayi tersebut dibuang setelah melahirkan 8 jam yang lalu, dibuang di saluran irigasi, kemudian diketahui artinya dia tersangkut di tumpukan sampah. Mayat tersebut kemudian diidentifikasi dan dibawa ke rumah sakit. Dari hasil penyelidikan lapangan tidak ada barang bukti lain yang didapatkan kecuali bayi dan masih ada tali pusar. Mayat bayi tersebut hingga saat ini masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Dr. Fauziah Biren menunggu tindak lanjut dari tim penyidik Polres untuk apakah divisum atau otopsi. Sementara itu, tim Polres Biren terus melakukan mencari siapa pelaku yang diduga adalah yang membuang bayi tersebut ke lokasi saluran irigasi. Hingga saat ini diperoleh informasi tim Polres Biren masih mencari siapa pelakunya di seputaran jaringan irigasi Cepin Mane tersebut. Demikian, Mai. Baik, terima kasih rekan Yusmandin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung pada Sabtu 31 Desember. Kejadian kecelakaan di Jalan Sum, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung ini melibatkan 3 kendaraan sekaligus. Atas kecelakaan beruntun di ruas jalan tersebut mengakibatkan seorang pengendara motor Honda Beat putih biru berplat BE 7555AH meninggal dunia. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Bayu. Ya, rekan Mei, terima kasih. Bahwasannya benar terjadinya kecelakaan lalu lintas. Halo rekan Mei. Halo ya, rekan Mei. Silakan rekan Bayu dengan laporan Anda. Ya rekan Mei, terima kasih. Benar terjadinya laka lantas di Jalan Lintas Sumatera atau Jalan Soekarno-Hatta, Raja Basa, Bandar Lampung. Bahwasannya kecelakaan tersebut melibatkan 3 kendaraan. Yang pertama kendaraan warna kuning berplat kendaraan berwarna kuning milik PT Prosegur atau jasa pengiriman uang, kemudian ada mobil Toyota Innova dan kemudian pengendara motor Honda Beat warna putih biru. Nah, perlu diketahui bahwasannya berdasarkan keterangan dari
Kanit Gakum Polresta Bandar Lampung Bapak Ibda Gunawan mengatakan bahwasanya awal mula kejadian tersebut kendaraan Grand Max berwarna kuning berplat B9018 BCZ ini melaju dari arah kantor PT Prosegur yang ada di Wai Halim yang hendak menuju ke arah Pringsewu. Nah, kemudian pada saat tersebut, pada saat melintas di Jalan Soekarno-Hatta atau Jalan Sum, mobil tersebut yang dikendarai oleh Yogi Irawan ini terpelanting, yang sebelumnya Yogi ini hendak akan mengecilkan suara tip di dalam mobil, tip radio di dalam mobil tersebut. Dan seketika mobil tersebut menabrak pembatas jalan hingga menabrak dan terguling. Nah, kemudian dari belakang melaju mobil Innova berplat mobil Innova warna hijau melaju dari arah Raja Basa menuju ke arah Lampung Utara yang berplat BE 1358 AMA ini menabrak bagian belakang mobil Prosegur tersebut. Dan kemudian secara serentak juga kendaraan sepeda motor sepeda motor Honda Beat BE putih biru yang dikendarai oleh Rodian warga Desa Sumberdaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan ini yang berplat BE 7555 AH ini menabrak dan ditabrak oleh mobil tersebut, sehingga dalam kejadian tersebut pengendara motor Rodian ini meninggal dunia dan jenazah langsung diarahkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Begitu rekan Mei, dan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Bayu Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Junaidin Sardam, nelayan Desa Piru, Dusun Air Pesi, Kabupaten Seram bagian Barat dilaporkan hilang. Laporan tersebut diterima Basarnas Ambon dari Kabid Darurat BPBD Kabupaten SBB Manda pada Jumat 30 Desember. Dari laporan tersebut dijelaskan korban Junaidin pergi menggunakan perahu menuju Rumpon untuk menyalakan lampu sekitar pukul 1 waktu Indonesia Timur Jumat dini hari. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon Alvin Risanto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alvin. Baik, terima kasih rekan Mei. Jadi yang bisa saya laporkan bahwa Junaidin Sardam, nelayan asal Desa Piru, Dusun Air Pesi, Kabupaten Seram bagian Barat, dilaporkan hilang pada hari Jumat tanggal 30 bulan 12 2022 pada pukul 11.45. Dia dilaporkan hilang oleh Kabid Darurat Kabupaten Seram bagian Timur. Dilaporkan bahwa pada hari Jumat ini hari Junaidin Sardam pergi menyalakan lampu di Rumpon, namun pada saat menyalakan lampu di Rumpon dia dihantam gelombang tinggi sehingga membuat dirinya hilang pada saat itu, dan sementara dinyatakan hilang, pihak dari Basarnas dan juga pihak keluarga Jumat pagi melakukan pencarian terhadap korban, namun pada saat melakukan pencarian tidak ditemukan korban. Barulah pada sekitar jam 11 Kabid BPBD Seram bagian Barat langsung melaporkan kepada tim SAR kepada Basarnas Maluku untuk melakukan pencarian ke terhadap korban. Dan hari itu juga tim SAR gabungan dari Basarnas langsung melakukan pencarian korban di dekat Rumpon korban. Namun pada hari Jumat hingga hari Sabtu korban belum juga ditemukan, dan pada pencarian dilakukan pada hari ketiga, di mana pada tanggal 1 Januari kemarin ternyata korban sudah ditemukan ya dengan dalam keadaan meninggal. Korban ditemukan pada 100 meter dari lokasi Rumpon yang
milik korban. Dan saat ini pada kemarin korban sudah dikembalikan kepada pihak keluarga dan hari ini sudah dimakamkan sesuai ini. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Alvin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Perlintasan kereta api Kaligawe yang menghubungkan stasiun Semarang Tawang dan Alas Tua telah surut pada Senin 2 Januari dini hari. Perlintasan tersebut telah bisa dilewati diantaranya kereta api Dharma Wangsa dengan kecepatan terbatas. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Irfan Hendri Wintoko mengatakan sejak dini hari, petak Semarang Tawang Alas Tua sudah surut dan dapat dilalui kembali oleh kereta api. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Rahdian Trijoko, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahdian. Baik rekan Mei, saat ini perlintasan kereta api di Kaligawe yang menghubungkan antara stasiun Tawang dan Alas Tua ini sudah bisa dilewati kereta api. Ketinggian air saat ini sudah surut. Salah satu kereta yang melintas di perlintasan tersebut adalah Dharma Wangsa, namun dengan kecepatan yang terbatas. Perlintasan tersebut telah bisa dilewati sejak dini hari tadi pukul 1.00. Saat ini PT KAI terus melakukan normalisasi terhadap titik-titik yang hingga saat ini tercatat terdapat 5.903 pelanggan yang telah membatalkan tiket kereta api. Itu tercatat dari hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 hingga Senin 2 Januari 2023. Ya, perlu diketahui rekan Mei, untuk dan Tribuners, akibat banjir yang menutup perlintasan ini menyebabkan 10 kereta api harus dialihkan yang semula dari jalur utara Jawa dialihkan ke jalur selatan di Jawa. Dan juga ada 4 kereta yang keberangkatannya harus dibatalkan karena tidak bisa melalui akses melewati Semarang Tawang, maksud saya. Begitu rekan Mei, balik ke studio. Baik, terima kasih rekan Rahdian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan manajer Humas KAI Daop 4 Semarang. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, terima kasih. Saya hari ini, Senin, tanggal 2 Januari 2023, posisi berada di perlintasan Kaligawe, di mana posisinya antara stasiun Alas Tua ke stasiun Semarang Tawang. Posisi air sudah berada di atas kopdel, artinya secara lalu lintas kereta api sudah bisa dilalui dengan kecepatan terbatas. Tugas kami di lapangan masih mengupayakan untuk diadakan peninggian dan pemberian penambahan batu pelita agar kondisi tubuhan kembali menjadi anggal saat dilewati kereta api. Dan untuk stasiun Semarang Tawang sendiri sudah bisa digunakan untuk pelayanan kembali normal. Sejak Sabtu 31 Desember lalu, sejumlah wilayah di Kabupaten Pati dilanda banjir. Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, termasuk yang terdampak banjir cukup parah. Di Dukuh Piteng, Desa Banjarsari, warga bahkan harus menaiki sampan atau perahu untuk keluar masuk wilayah permukiman sebab seluruh jalanan desa lumpuh akibat terendam air dengan ketinggian mencapai pinggang orang dewasa. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Maska Hauzan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Maska. Ya, terima kasih Mei. Memang sejak Sabtu lalu
Mohon maaf Tribuners, wartawan kami belum dapat bergabung karena kendala koneksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Warga yang memiliki lahan di titik koordinat untuk tambahan pembebasan lahan pembangunan mega proyek Bendungan Waduk 3 di Haji Oku Selatan harus gigit jari. Pasalnya sejumlah warga yang memiliki surat keterangan tanah atau SKT melayangkan protes, bahkan melakukan menyetop pengerjaan proyek pembangunan item box culvert karena tanahnya tak termasuk dalam lahan yang diganti rugi. Sedangkan di lokasi dalam sepekan belakangan, alat berat sudah dioperasikan untuk pembangunan proyek yang tepatnya berlokasi di gerung-gerung wilayah Desa Sukabumi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos Alan Nofriansyah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alan. Ya, terima kasih rekan Mei, dapat kami laporkan untuk di Kabupaten Komering Ulu Selatan, khususnya untuk pembangunan mega proyek atau proyek strategis Bendungan Waduk 3 di Haji, Kabupaten Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Para warga harus gigit jari atau melayangkan protes kepada pihak PT maupun pihak Balai Besar dan juga BPN perihal tanah dari mereka yang seluas kisaran 11 meter persegi yang berada tepatnya di titik wilayah Garung-Garung, Desa Sukabumi, tidak termasuk dalam lahan proses ganti rugi atau tidak dilakukan proses ganti rugi, sementara di lokasi sudah ada aktivitas seperti halnya pembangunan untuk box culvert di lokasi tersebut, sehingga warga yang memiliki hak atau mengklaim haknya di tanah tersebut melakukan protes serta meminta pihak PT untuk menyetop dari proses pembangunan di yang di tanahnya tersebut, rekan Mei. Dan juga dalam hal ini warga juga selaku pemilik lahan tersebut mengaku bakal melakukan atau menempuh jalur hukum terkait tanahnya yang sudah dilakukan pembangunan namun tidak dilakukan proses ganti rugi. Untuk lokasi tanah ini berada di wilayah Gerung-Gerung, Desa Sukabumi, Kecamatan 3 Haji, Kabupaten Komering Ulu Selatan. Sementara saat ini sudah dilakukan konfirmasi kepada pihak dari PT yang bersangkutan atau PT Nindya Karma terkait pengerjaan dari di lokasi, membenarkan terjadinya adanya penyetopan oleh warga perihal masih bermasalahnya atau proses ganti rugi terkait tanah di lokasi pembangunan tersebut. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Alan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan manajer PT Nindya Karma serta warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, bisa kami jelaskan sedikit. Nah, memang saat ini pekerjaan terhenti ya, karena terkendala masalah lahan yang belum bebas. Jadi kemarin sempat warga datang dan menyatakan bahwasannya ini belum bebas ya, mau tidak mau ya kami hentikan sementara, dan masalah ini sudah kami tindak lanjut untuk kembalikan ke pihak berwenang dalam hal ini ya. Tanah ini yang berukuran sisa tanah ini 11.499 meter. Nah, inilah kejadian lah dibongkar lebih seperempatnya. Ya. Nah, jadi belum ada bahwa pihak balai, pihak PT sini ada permasalahan mak mana apa nak diganti rugi, apa nama mana belum ada. Nah, maka kini tanah tersebut yang dibangun ini kita stop sesuai dengan surat yang kuajukan dengan PT. Karena stop dulu pekerjaan. Langkah kita langsung kita badan hukum. Iya. Kita lengkap surat. Iya. Sebelum istilahnya ada kata sepakat dan juga ini di stop. Sejak Sabtu 31 Desember lalu, sejumlah wilayah di Kabupaten Pati dilanda banjir. Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus termasuk yang terdampak banjir cukup parah. Di Dukuh Biteng, Desa Banjarsari, warga bahkan harus menaiki sampan atau perahu untuk keluar masuk wilayah permukiman. Sebab seluruh jalanan desa lumpuh akibat terendam air dengan ketinggian mencapai pinggang orang dewasa. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Maska Hausan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Maska.
Ya, terima kasih Mei. Memang sejak Sabtu lalu, sejumlah wilayah di Kabupaten Pati, terutama di Pati bagian selatan, terendam banjir. Dan di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, termasuk wilayah yang terdampak banjir cukup parah. Menurut Kepala Desa Banjarsari, Sudiman, di desa ini ada setidaknya 498 rumah yang terendam banjir. Dan selain itu juga ada 90 hektar sawah padi yang terendam banjir. Di antara dukuh-dukuh yang ada di Desa Banjarsari, Dukuh Biteng merupakan daerah yang terdampak banjir paling parah karena ketinggian air di sini berkisar antara 80 cm sampai 1,6 meter. Bahkan di area banjir yang terdalam, ketinggian air mencapai setengah tinggi bangunan rumah. Di Dukuh Biteng ini selama banjir terjadi, warga memanfaatkan sampan atau perahu untuk alat transportasi darurat. Bahkan hanya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari di warung yang masih berada di bagian dalam desa sendiri, warga juga harus menggunakan sampan yang dikemudikan menggunakan batang bambu ataupun dayung. Menurut Kepala Desa setempat, banjir di desa ini setiap tahun terjadi, dan karena itu warga setempat sudah memiliki fasilitas perahu di masing-masing rumah mereka untuk mengantisipasi dibutuhkannya alat transportasi darurat selama terjadi banjir. Dan saat ini warga sudah ada yang mulai mengeluh terkena gatal-gatal dan juga diare. Karena itu diharapkan pihak terkait dan juga para donatur bisa menyalurkan donasi berupa obat-obatan kepada korban banjir. Kemudian warga juga masih membutuhkan bantuan berupa makanan siap santap, dan sementara ini memang sudah ada beberapa donatur yang masuk menitipkan donasi berupa makanan dan sembako kepada pihak desa, dan pihak desa mendistribusikannya ke korban-korban banjir menggunakan perahu karet yang dipinjam dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tapi saat ini masih terbuka bagi para dermawan yang ingin menyalurkan bantuannya kepada para korban banjir di Desa Banjarsari. Demikian Mei, laporan dari Pati, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Maska atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kades Banjarsari serta warga Dukuh Biteng Desa Banjarsari. Berikut tayangannya untuk Anda. PES, kami atas nama Kepala Desa Banjarsari menyampaikan untuk terdampak banjir di Desa Banjarsari kurang lebih rumah 498 rumah, dan untuk semua akses jalan semuanya sudah lumpuh, tidak bisa dilewati kendaraan. Bu, kebanjiran dari kapan Bu ini Bu? Dari hari Sabtu Mas. Hari Sabtu. Ini kalau mau keluar masuk harus pakai perahu ya? Iya. Nah ini mau kemana Bu? Mau beli itu gue masak itu Mas. Logistik ya? Bumbu. Makan-makan lah ya? Iya. Belum ada bantuan Bu, kok beli sendiri? Belum ada. Beli sendiri. Sampai setinggi apa Bu banjirnya? Di rumah itu sedengkul Mas. Sedengkul ya? Iya. Selama banjir ini keluar-keluar desa nggak Bu, atau cuma di dalam sini aja? Di dalam rumah Mas. Sekitaran sini aja. Berarti ini beli bumbu cuma di dalam desa aja Bu ya? Iya. Nggak sampai keluar ya? Tetap harus pakai perahu ya? Soalnya itu mbaknya besar ya Mas. Kalau lewat situ. Harapannya Bu, ada pemerintah mungkin? Ya, ada bantuan lah. Selama kebanjiran ini ya? Iya, selama kebanjiran. Kalau di sini semua warga memang punya perahu Bu? Ya, rata-rata semua. Dalam rangka memperingati pertempuran 5 hari 5 malam Palembang, pecinta sejarah bersama dengan 86 komunitas menggelar acara peringatan di Bundaran Air Mancur dan seputaran depan Monumen Perjuangan Rakyat pada Minggu 1 Januari. Kegiatan itu dibentuk untuk memperingati pertempuran yang pernah terjadi di Kota Palembang 47 tahun yang lalu. Dalam acara ini turut serta pula dari berbagai instansi baik dari legislatif dan juga eksekutif. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Kristela, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kristela.
Baiklah, rekan Mei, terima kasih atas waktunya. Jadi dapat kami laporkan bahwa dalam rangka memperingati pertemuan 5 hari dan 5 malam Kota Palembang, pecinta sejarah bersama dengan 86 komunitas itu menggelar acara peringatan di seputaran Bundaran Air Mancur dan juga Monumen Perjuangan yang ada di Kota Palembang seperti itu. Dalam kegiatan ini sendiri itu ditujukan untuk memperingati pertempuran yang pernah terjadi di Kota Palembang 47 tahun yang lalu. Tak hanya itu saja, kegiatan ini juga turut dimeriahkan dengan acara-acara seperti teatrikal dan juga pembacaan puisi. Serta dalam acara ini juga hadir itu komunitas dari sepeda ontel seperti itu. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Kristela atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Angin kencang yang terjadi di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara merusak 2 unit rumah milik warga di Desa Badnes, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atap 2 unit rumah milik Yurkono dan Hieronymus Naitili yang terletak di RT 7 dan RT 8 Dusun C, Sub Desa Leonai, Desa Badnes ini rusak diterjang angin kencang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah pada Sabtu 31 Desember. Ketua BPD Desa Badnes Yosep Suni mengatakan kejadian bermula ketika pohon mangga yang berada di halaman rumah milik Yurkono tumbang diterjang angin kencang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang Onci Rebon yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Onci. Baik rekan Mei, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 kemarin, 2 unit rumah milik warga Desa Badnes, Kecamatan Musi, Kabupaten Timur Tengah Utara, rusak diterjang angin kencang. 2 unit rumah milik Bapak milik Yurkono dan Hieronymus Naitili ini rusak setelah angin kencang yang menghembus di wilayah tersebut kira-kira 3 jam lamanya. Perlu saya informasikan bahwa setelah dihembus angin kencang, masyarakat setempat beserta aparat pemerintah desa, beserta Babin Kaptipmas dan Babinsa mengevakuasi keluarga dua keluarga tersebut dari rumah untuk diungsikan ke keluarga terdekat untuk mendapat pertolongan. Perlu saya informasikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Meskipun demikian, kerugian bisa mencapai puluhan juta rupiah. Demikian rekan Mei, saya laporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Terima kasih rekan Onci atas laporan Anda, dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban bencana. Berikut tayangan untuk Anda. Ini kejadiannya sekitar jam 4:30 hampir pagi. Hampir pagi. 4:30 subuh. Jadi jam 5. Cari. Ya. Awalnya mangga duluan, Pak. Mangga jatuh duluan, terus tidak lama kemudian, mungkin sekitar 30 menit itu langsung rumah juga angkat bantu. Tapi kami masih dalam rumah karena takut. Terakhir kan langsung lari keluar. Sebab gua juga sebentar sakit, gua ke bawah di tangga di bawah kantor. Mungkin ini saja sedikit cara terkait dengan kejadian ini. Sekian dan terima kasih. Gara-gara mencabut segel ditutup larangan pada warung remang-remang, keributan antara Bupati Pangandaran dengan satu warga berbuntut panjang. Satu warga bernama Nandang Suhendar atau biasa dikenal Ujang Bendo melaporkan Bupati JJ Wiradinata kepada Polres Pangandaran. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Patna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Patna. Baik, selamat sore Tribuners. Bahwa benar yang dikatakan tadi bahwa Bupati Pangandaran dengan salah satu warga telah terjadi keributan, tepatnya pada tanggal 31 malam sekitar
pukul 23 ya, atau pukul 11 malam menjelang malam pergantian tahun baru. Dan saat itu Bupati Pangandaran JJ Wiradinata sedang melakukan sidak di sejumlah warung remang-remang yang berada di sekitar Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, atau lebih tepatnya berada di sekitar depan Bandara Susi di wilayah Pamugaran. Dan saat itu ketika Bupati Pangandaran sidak, salah satu warung remang-remang tersebut terlihat sudah tersobek ya, segel yang dipasang oleh pemerintah daerah bersama jajaran MUI dan juga TNI Polri. Nah, mendapati segel telah dirusak, kemudian Bupati DJ melakukan pencarian siapa yang merusak segel tersebut. Nah, kebetulan ketemu dengan Ujang Bendo yang merupakan salah satu orang yang satu warga yang merobek segel tersebut, dan akhirnya terjadi kericuhan dan sempat terjadi dugaan penganiayaan yang bisa kita lihat di rekaman video CCTV yang berada di lokasi sekitar. Dan buntut dari kericuhan hingga adanya dugaan terjadi penganiayaan, pihak dari warga tersebut ya bernama Ujang Bendo melaporkan langsung pada tanggal 1 Januari 2023 ke pihak kepolisian. Dan pada akhirnya korban melaporkan bahwa dirinya menjadi korban penganiayaan oleh Bupati Pangandaran. Namun untuk saat ini informasi terakhir bahwa untuk informasi update sekarang, laporan tersebut sudah dicabut oleh pihak si pelapor ya, atau satu warga yang biasa disebut dengan Ujang Bendo, dan mereka melakukan islah damai, kesepakatan yang disaksikan oleh salah satu saksi dan beberapa personel kepolisian Polres Pangandaran. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Patna atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Pangandaran. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya nggak tahu. Mau kasih CCTV juga, kalau dia mau CCTV oleh dia kan itu juga pelanggaran hukum. Ya harusnya polisi kan ketika penyidikan. Ya itu juga harus menurut polisi dari sini. Ya. Kalau saya tidak marah, tapi saya tidak marah. Kalau saya tidak marah, saya bilang mungkin gimana? Kepemimpinan saya sebagai bupati wajar lah kalau saya marah dan sebagainya, karena sudah kelewat batas. Tempat maksiat yang sudah tutup dengan kalangan ulama, tiba-tiba sehingga dibuka disobek yang bukan kewenangannya. Ini saya ingin memberikan pelajaran, jangan jago-jagoan lah. Ada mekanisme yang ngatur di pemerintah daerah, begitu saya intinya ke jangan bandel. Usah punya dari Malaysia, harus ada uang seperti itu. Begitu ceritanya, nah tiba-tiba sekarang menyebar dan sebagainya. Ya saya ketawa aja. Ya, bagi saya, ya, jangan hanya dilaporkan. Untuk kepentingan yang prinsip ini akan saya lawan. Ini kepentingan umat. Dapat mana dari ulama untuk tutup itu saya dilakukan penutupan. Tiba-tiba saya diminta kehormatan ulama dan sebagainya, itu juga saya harus pertahankan. Bagi saya persoalan itu persoalan yang harus akan saya lawan. Hanya dilaporkan misalkan penyenangan tidak baik, apa namanya? Penganiayaan. Harga ayam potong yang dijual pedagang di Pasar Lubuk Buaya, Kota Padang mengalami lonjakan harga pada hari kedua tahun baru 2023, yaitu Senin 2 Januari. Pedagang ayam Anton mengatakan harga ayam potong yang ukuran sedang biasanya Rp35.000 per ekor naik menjadi Rp40.000. Sementara harga ayam potong yang berukuran besar biasanya Rp40.000 kini naik menjadi Rp45.000 per ekor. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang Rima Kurniati yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rima. Terima kasih, Mei. Dapat saya laporkan bahwa terjadi kenaikan harga daging
45.000, sementara sebelumnya hanya 40.000. Dan ukuran ayam agak sedang itu sekarang 30.000, sementara sebelumnya hanya 30.000. Menurut pedagang ayam daging ayam di pasar Surabaya, kenaikan ini terjadi memang mungkin setiap tahunnya sejak akhir tahun dan awal tahun. Dia memperkirakan kondisi ini akan kembali normal setelah sekitar beberapa minggu atau paling lama 3 minggu. Tentunya kenaikan harga ayam ini dikarenakan banyaknya permintaan masyarakat, sementara produsen ayam tetap seperti biasanya. Begitu, Meg. Baik, terima kasih rekan Rima Kurniati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pantai Nambo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dipadati ribuan warga di hari libur Tahun Baru 1 Januari 2023 yang jatuh tepat pada hari Minggu. Wisata pemandian yang berada di Jalan Garuda, Kecamatan Nambo itu tak henti-hentinya didatangi pengunjung sejak pukul 8 pagi hingga siang. Untuk dapat menikmati wisata tersebut, pengunjung dikenakan biaya masuk oleh pemerintah Kota Kendari. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ultra, Amelda Devi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amelda. Iya, baik. Terima kasih. Perlu kami informasikan di salah satu lokasi wisata di Kota Kendari, yakni Pantai Nambo. Kemarin baru saja dihadiri oleh warga Kota Kendari dan warga sekitar dari kabupaten kota sekitar yang ada di Sulawesi Tenggara untuk menikmati libur akhir pekan, tepatnya libur tahun baru yang jatuh tepat pada hari Minggu kemarin. Ya, untuk dapat menikmati fasilitas di Pantai Nambo ini, pemerintah Kota Kendari telah menetapkan retribusi kepada para pengunjung yang hendak menikmati suasana maupun fasilitas yang ada di Pantai Nambo. Ya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, besaran tarif retribusi objek wisata Pantai Nambo, ya, warga yang datang menggunakan kendaraan bermotor roda 2 itu dikenakan tarif 5.000 ditambah dengan biaya karcis 6.000 untuk orang dewasa. Kemudian untuk anak-anak itu 4.000 per orang sekali masuk. Kemudian untuk pengunjung yang menggunakan kendaraan mobil roda 4 dikenakan tarif 20.000 ditambah dengan biaya karcis tadi 6.000 per orang untuk orang dewasa dan Rp4.000 untuk anak-anak sekali masuk. Ya, di dalam Pantai Nambo ini juga pemerintah Kota Kendari telah menyiapkan gazebo atau tempat untuk beristirahat, di mana gazebo ini juga dikenakan tarif penyewaan sebesar 100.000 per unit untuk sekali pakai. Selain gazebo, ada juga panggung dan aula yang biasa disewakan untuk kelompok-kelompok masyarakat yang ingin mengadakan kegiatan di Pantai Nambo dengan biaya penyewaan untuk jasa panggung sebesar Rp1.000.000 untuk sekali pakai, kemudian untuk sewa aula sebesar Rp600.000 untuk sekali pakai. Ya, di kawasan Pantai Nambo ini juga ada karcis untuk menggunakan toilet itu sebesar Rp5.000 untuk sekali pakai. Ya, kawasan Pantai Nambo yang berada di Jalan Garuda, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ini memang menjadi satu-satunya lokasi wisata pantai yang ada di Kota Kendari, sehingga pada saat libur kemarin pengunjungnya dipastikan oleh pemerintah Kota Kendari mencapai hampir 1.000 orang yang datang berkunjung ke Pantai Nambo tersebut. Ya, sebagai antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah Kota Kendari juga bekerja sama dengan beberapa stakeholder lainnya seperti TNI, Polri, kemudian pihak beberapa dinas kota seperti Dishub dan Dinas Perhubungan dan juga BPBD juga bekerja sama dengan petugas puskesmas setempat, yakni Puskesmas Nambo, untuk melakukan pengamanan di area Pantai Nambo tersebut. Demikian, Mei.
Terima kasih Amelda Devi atas laporan Anda, dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari. Berikut tayangannya untuk Anda. Pantai Nambo ini luasannya sekitar 6,5 hektar, kemudian pengunjung pada sampai jam 1 ini kurang lebih 1.000 orang. Himbauannya Bu kepada warga, ini kan banyak pengunjungnya. Seperti kepada warga, tolong warga yang berkunjung di Pantai Nambo ini tertib dan memperhatikan semua pengunjung-pengunjung lain, saling menghargai gitu, supaya tidak saling cekcok hingga terjadi pertengkaran misalnya di lokasi kawasan ini. Ada toilet, ada gazebo. Kalau gazebo-nya sendiri disewa berapa harga sewa per gazebo? Oh iya, ada juga pertemuan, ada bisa kami sewakan. Itu kira-kira berapa budget? Sudah ada tarifnya. Oh, di depan? Iya. Belum ada wahana, nanti misalnya kita pikirkan ke depannya kira-kira kita bisa pikirkan ke depannya wahana apa yang bisa menarik pengunjung lebih banyak lagi. Kami ada rencana memang wisata bahari yang akan kami. Menjelang akhir tahun, tim ekspedisi mistis PDIP NTB menggali simbol pluralisme dan keberagaman di Pulau Lombok. Simbol tersebut mewujud dalam air mualaf di Dusun Traktak, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Di sana, sumber mata air dari pura berpuluh-puluh tahun dialirkan untuk kebutuhan umat Islam beribadah di sebuah masjid. Ekspedisi kali ini istimewa lantaran Ketua Dewan Pembina Tim Ekspedisi Haji Rahmat Hidayat turun langsung. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, lalu Helmi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Helmi. Baik, terima kasih rekan Mei. Benar sekali seperti yang disampaikan tadi. Tim ekspedisi mistis PDIP NTB tidak henti melakukan penggalian terhadap ritus sejarah di Pulau Lombok. Menjelang penutup akhir tahun 2022, tim ekspedisi mistis PDIP NTB dan M16 menggali simbol pluralisme dan keberagaman di Pulau Lombok. Simbol tersebut mewujud dalam air mualaf di Dusun Traktak, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Di sana, sumber mata air dari pura yang telah berpuluh-puluh tahun dialirkan untuk kebutuhan umat Islam beribadah di sebuah masjid yang berada di sisi pura. Ekspedisi kali ini istimewa lantaran Ketua Dewan Pembina Tim Ekspedisi Mistis PDIP NTB Haji Rahmat Hidayat yang juga anggota Komisi 8 DPR RI hadir dalam kegiatan tersebut. Haji Rahmat Hidayat didampingi Ketua Tim Ekspedisi Haji Ruslan Turmuzi dan Dewan Pakar Tim Ekspedisi diantaranya Dr. Saiful Hamdi dan Dr. Azrin. Hadir juga anggota fraksi PDIP DPRD Lombok Barat Dapil Narmada Lingsar yakni Haji Sardian. Kedatangan tim ekspedisi disambut pemuka agama Islam dan pemuka agama Hindu di Desa Batu Kumbung. Kepala Desa Batu Kumbung Haji Wirya Adi Saputra kemudian memandu rombongan menuju Pura Pancor Munjuk di Dusun Traktak. Di pura yang dibangun pada tahun 1918 inilah terdapat sumber mata air Pancor Munjuk yang kini disebut air mualaf. Saat tim ekspedisi tiba, sudah menunggu di sana Ketua Kramapuras Imade Putra Usada, sekaligus Ketua Banjar dan para pemuka agama Hindu, pemuka agama Islam, kepala dusun, dan sejumlah tokoh perwakilan warga. Dengan dipandu Ketua Kramapura, tim ekspedisi kemudian melihat langsung sumber mata air mualaf yang berada di bagian paling atas pura. Sumber air itu kini sudah ditata dan terlindungi dalam lingkaran beton mirip seperti lingkaran sumur. Di dalamnya air jernih terus menguar dari dalam tanah, tak pernah mengering semenjak pura itu dibangun pada 1 abad silam. Dari sumber mata air ini, air kemudian dialirkan melalui saluran yang dibuat khusus di bawah tanah ke 2 kantung reservoir. Dari sana, air dibagi ke tempat pemandian umum yang digunakan baik oleh warga Hindu maupun Muslim.
Tempat untuk laki-laki dan perempuan dibuat terpisah, dan di tempat pemandian ini air tak pernah berhenti mengalir. Di sini sebuah reservoir khusus dibuat untuk mengalirkan air ke Masjid Hidayatul Islam yang berjarak 300 meter dari Pura Pancor Munjuk. Di sana air digunakan oleh umat muslim untuk beribadah setiap hari. Semua bermula dari kesulitan air di masa lalu. Saat Masjid Hidayatul Islam dibangun secara sederhana, sumur yang dibangun oleh umat muslim pada waktu itu di dekat masjid tidak memiliki air bersih yang memadai. Sehingga hal tersebut menyulitkan umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah. Tokoh masyarakat Hindu dan tokoh masyarakat Islam kemudian berembuk. Semenjak saat itu, air dari Pura Pancor Munjuk dialirkan ke Masjid Hidayatul Islam. Semula dengan cara yang sederhana, baru pada tahun 2016, sistem alirannya dibuat menjadi lebih bagus dengan menggunakan jaringan perpipaan dan reservoir yang bisa disaksikan masyarakat saat ini. Dahulu, saat pura dibangun pada tahun 1918, 4 orang leluhur mereka datang dari Karangasem dan bermukim di sana. Dari 4 leluhur inilah jumlah warga terus lahir dan bertambah beranak pinak. Dalam perkembangannya, warga kemudian sebagian memeluk agama Islam, sebagian lagi tetap memeluk agama Hindu. Dan bahkan pernikahan warga di antara kedua pemeluk agama pun juga terjadi. Semisal warga muslim menikahi warga yang beragama Hindu kemudian menjadi mualaf. Tak heran kehidupan masyarakat di desa Batu Kumbung begitu guyup dan rukun. Tak pernah ada pertentangan antara warga di sana. Disinilah praktik toleransi antar umat beragama benar-benar praktikan. Sebagai contoh misal saat warga yang meninggal, begitu ada pengumuman berita kematian di masjid atau musola, umat Hindu kemudian akan secara serentak mengumpulkan uang duka untuk membantu keluarga muslim yang sedang ditimpa musibah. Pun sebaliknya, saat umat Hindu yang meninggal, hal serupa juga dilakukan oleh umat muslim. Begitu pula saat ada acara hajatan, mereka saling membantu satu sama lain. Antar kedua umat beragama pun saling menjaga satu sama lain, menyadari bahwa mata air dari Pura Pancor Munjuk dialirkan ke Masjid Hidayatul Islam untuk kebutuhan umat Islam beribadah, maka leluhur umat Hindu membuat aturan yang sangat tegas bahwa tidak boleh ada upacara yang menghadirkan daging babi di pura. Di pura ini, babi tidak boleh ada, tidak boleh juga didatangkan atau dibawa untuk disembelih, atau dagingnya diolah, dimasak lalu disantap baik oleh perorangan maupun bersama-sama. Larangan itu masih terjaga hingga kini. Salah seorang tokoh agama Islam, Haji Tantowi yang hadir berbincang dengan tim ekspedisi menekankan, dengan cara itulah maka air yang mengalir dari pura ke masjid tetap terjaga kesuciannya, sehingga memenuhi kaidah unsur air yang suci mensucikan bagi umat Islam sesuai dengan kaidah fikih. Dikatakan Haji Tantowi, baik umat Islam maupun umat Hindu begitu bersyukur bahwa leluhur mereka telah mewariskan secara turun-temurun tentang pentingnya toleransi, saling menghormati dan meski mereka berbeda keyakinan. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Helmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hari pertama tahun 2023, beberapa tempat wisata di Manado ramai dikunjungi oleh warga. Salah satunya adalah Malalayang Beach Walk Manado. Ratusan warga Manado dan sekitarnya terpantau memenuhi Malalayang Beach Walk Manado pada Minggu 1 Januari 2023. Para pengunjung datang bersama keluarganya untuk bermain wahana serta menikmati berbagai kuliner yang dijual di Malalayang Beach Walk Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Nilton Durado, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nilton. Baik, rekan Mei. Libur hari pertama tahun 2023, ratusan masyarakat Kota Manado dan sekitarnya beramai-ramai mengunjungi salah satu wisata baru di Kota Manado yang sangat dekat dengan pusat kota, yaitu Malalayang Beach Walk. Tercatat dari kemarin hingga hari ini kurang lebih ada sekitar 1.100 orang yang berkunjung ke Malalayang Beach Walk, dan di sana datang ke Malalayang Beach Walk memang tidak dipungut biaya sama sekali, hanya perlu membayar parkir sebesar Rp5.000 saja, dan masih banyak tempat-tempat penjualan kuliner yang belum buka karena masih banyak juga pedagang yang
libur awal tahun baru, sehingga pedagang yang buka di Malayang Beach Walk ini sedikit kewalahan dengan banyaknya pesanan yang datang ke ke mereka karena hanya sedikit tenan saja yang buka. Bahkan para penjual kelapa juga harus memesan sampai tiga kali pesan ke petani untuk dapat memenuhi pemesanan dari pesanan buah kelapa yang diminta oleh pengunjung. Selain Malayang Beach Walk yang dikunjungi, hari pertama libur tahun baru 2023, masih banyak masyarakat di Manado yang tetap berkunjung ke mal-mal untuk berburu diskon karena diskon akhir tahun tetap bertahan sampai dengan awal tahun. Masyarakat yang datang ke mal ini mengatakan bahwa mereka tidak sempat berbelanja pada akhir tahun karena kota Manado biasanya pada akhir tahun sangat macet dan mereka memilih menunggu sampai hari pertama tahun baru kemudian datang berbelanja. Salah satu tempat belanja yang paling banyak dikunjungi masyarakat adalah Mega Mall Manado, dan sampai hari pertama pembelian produk fashion di Mega Mall Manado masih tetap tinggi dan antusiasme masyarakat untuk berburu diskon masih tetap terjadi. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Nilton Durado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tahun baru di Manado diisi dengan banyak warga beribadah tahun baru. Ibadah berlangsung di gereja, salah satunya adalah Gereja Sentrum. Gereja Sentrum merupakan gereja bersejarah di Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arthur. Halo Bang Arthur. Jumlah ikan nila di Karamba Jaring Apung Waduk Kedung Ombo yang mati terus bertambah. Sampai saat ini sedikitnya sudah 50.000 kilogram ikan yang mati karena hujan sepekan terakhir. Cuaca belakangan ini memang tak bersahabat bagi ikan lantaran kondisi air permukaan waduk yang dingin. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Tri Widodo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Tri. Iya, Mei dan Tribunes, jika biasanya ataupun kebanyakan masyarakat di tahun baru ini merayakannya dengan penuh bahagia, dan tidak demikian dengan para petani di Waduk Kedung Ombo, khususnya di wilayah Kemisu, Kabupaten Boyolali, di mana puluhan ton, bahkan sampai 100 ton ikan nila siap panen, ada juga yang berukuran
belum siap panen ini mati mendadak. Kejadian ini terjadi mulai hari Sabtu kemarin, Mei, dan di mana berawal selama 3 hari atau sepekan terakhir ini cuaca di wilayah perairan masuk ke Wobo ini cuacanya terus dilanda hujan dan mendung. Dengan demikian mengakibatkan kondisi suhu permukaan air masuk ke Wobo ini menjadi dingin. Otomatis amonia di bawah ataupun dari dasar Karamba ataupun dari dasar waduk amoniaknya naik. Amonia ini disebabkan oleh sisa-sisa pakan dan kotoran daripada ikan tersebut. Naiknya amonia ini dan mengakibatkan ikan yang dipelihara di Karamba jaring apung ini mati secara mendadak dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan ini tadi kami baru mendapat informasi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali bahwasanya sampai hari ini total kematian ikan nila akibat peristiwa ini mencapai 175 ton atau dengan kerugian mencapai 4 miliar lebih, di mana saat ini harga per kilo ikan nila di tingkat petani ataupun pembudidaya ini berkisar antara 23 sampai 25.000 rupiah per kilogram. Naiknya ini merupakan istilahnya fenomena tahunan, dan di mana setiap musim kemarau dan seperti ini ataupun maksud kami musim hujan seperti ini, kondisi permukaan ataupun kondisi cuaca yang dingin mengakibatkan fenomena yang namanya overwhelming, di mana di fenomena ini selain naiknya amonia juga kadar oksigen di bawah atau di dalam air ini berkurang, sehingga oksigen yang dibutuhkan oleh ikan ini terbatas dan akhirnya puluhan seratusan ton ikan nila ini mati. Ikan-ikan yang mati ini kemudian dikubur di sebuah pulau yang ada di wilayah Waduk Kedungombo, sedangkan yang masih bertahan ataupun masih selamat dalam fenomena ini kemudian dipindahkan. Kemudian Dinas Peternakan dan Perikanan juga memberikan rekomendasi bahwasanya petani perlu melakukan upaya agar ikan yang selamat ini, dan dapat terus diselamatkan hingga akhir panen nanti. Selain itu dengan cara yaitu dengan memompakan oksigen ataupun memompakan udara dari permukaan air, permukaan air ke dalam Karamba jaring apung ini sendiri. Selain itu ikan yang sudah siap jual segera untuk dijual. Kemudian perlu juga dilakukan petani juga harus lebih efisien lagi karena pemberian pakan, karena pemberian pakan yang berlebih akan menimbulkan amonia yang bisa naik karena suhu di permukaan air ini rendah. Demikian, Mei dan Ibu. Baik, terima kasih rekan Tri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tahun baru di Manado diisi dengan banyak warga beribadah tahun baru. Ibadah berlangsung di gereja, salah satunya adalah Gereja Sentrum. Gereja Sentrum merupakan gereja yang bersejarah di Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Tribuners. Jadi hari pertama tahun 2023 di Kota Manado di warga dengan berbagai aktivitas, dan yang paling banyak dilakukan oleh warga Manado yang mayoritas beragama Kristen adalah beribadah di gereja. Jadi amatan kami, gereja-gereja yang ada di seluruh Manado dipadati oleh warga yang beribadah tahun baru. Salah satu gereja yang paling dipadati oleh pengunjung adalah Sentrum, letaknya di pusat Kota Manado. Gereja itu juga merupakan salah satu objek wisata karena merupakan gereja yang bersejarah, dan dalam peribadatan tersebut berlangsung dengan khusyuk dan di bawah keamanan dari aparat kepolisian, dan ada juga dari sejumlah ormas, salah satunya dari ormas Muslim.
Kemudian siang sampai sore mereka memilih untuk saling pesiar dari rumah ke rumah dengan tujuan untuk menjalin tali silaturahmi. Jadi secara keseluruhan malam tahun baru serta tahun baru pada tanggal 1 Januari berlangsung dengan sangat meriah namun tetap dalam suasana yang kondusif. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Arthur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahawihara Sadarma di Desa Sukaluyu, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor mendeklarasikan diri sebagai vihara ramah anak pada Minggu 1 Januari. Deklarasi ini digelar bersama perwakilan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, PLT Bupati Bogor, Forum Kerukunan Umat Beragama, Kemenak Kabupaten Bogor, dan yang lainnya. Deklarasi vihara ramah anak ini juga disebut-sebut yang pertama di Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Naufal Fauzi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Naufal. Baik, rekan Mei dan juga rekan-rekan Tribuners, dapat kami informasikan bahwa sebuah vihara bernama Vihara Sadarma di wilayah Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor kemarin telah mendeklarasikan diri sebagai vihara ramah anak. Dan acara ini terkait vihara ramah anak ini juga disebut-sebut sebagai yang pertama untuk di Indonesia. Dan acara ini juga pantauan kami dihadiri oleh pihak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian ada juga perwakilan dari pemerintah Kabupaten Bogor setempat, ada juga dari Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kementerian Agama Kabupaten Bogor atau dari Kemenag setempat. Dan para pihak ini yang mengikuti acara ini mengaku sangat mengapresiasi terkait adanya tempat ibadah vihara yang menjadi vihara ramah anak ini. Bahkan berdasarkan keterangan dari perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang turut hadir, adanya tempat ibadah vihara ramah anak ini tidak hanya akan berkontribusi untuk wilayah Kabupaten Bogor atau wilayah setempat, tapi juga bisa berkontribusi untuk Indonesia dalam mewujudkan Indonesia ramah anak pada tahun 2030 mendatang. Pantauan kami, acara deklarasi vihara ramah anak di wilayah Kecamatan Taman Sari ini dilakukan dengan penandatanganan deklarasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, kemudian diakhiri dengan selebrasi pelepasan balon ke udara. Demikian. Baik, terima kasih rekan Naufal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Bribka Riki Rizal mengaku tak mendengar perintah tembak atau hajar dari Verdi Sambo ke Barada Richard Eliezer saat pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang terjadi di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Kuasa hukum Riki Rizal, Erman Umar, mengatakan ada kesaksian yang berbeda antara Verdi Sambo, Barada E, dan kliennya Riki Rizal yang terungkap di persidangan kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Erman menjelaskan saat itu Verdi Sambo mengaku mengatakan hajar cat, namun Richard mengaku Sambo mengatakan tembak. Menurut Erman, kliennya Riki Rizal hanya mendengar Sambo mengatakan kepada Brigadir J untuk jongkok. Setelah itu, Riki mengaku tak tahu lagi kejadian berikutnya lantaran perhatiannya teralihkan karena ada kontak HT dari Romer. Dengan begitu, Erman mengatakan ada kesaksian berbeda saat kejadian dan menurutnya kliennya sudah berkata jujur. Erman memastikan saat dan setelah kejadian Riki Rizal merasa kebingungan dan sama sekali tak menyangka terjadi penembakan yang menewaskan Brigadir J. Ia menyebut awalnya kliennya mengira Brigadir J hanya akan dikonfirmasi oleh Verdi Sambo, namun ternyata lebih dari itu. Selain itu, Erman Umar mengatakan yang pasti Riki Rizal di rumah di Saguling menolak saat ditanya Verdi Sambo berani atau tidak menembak Brigadir J.
Sebagai informasi, sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf menghadirkan saksi ahli meringankan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 2 Januari hari ini. Pihak Riki Rizal menghadirkan ahli psikologi forensik Nathaniel Yohanes yang merupakan bagian tim psikolog yang memeriksa para terdakwa. Sementara penasihat hukum Kuat Ma'ruf menghadirkan pakar hukum pidana Muhammad Arif Setiawan. Herman Umar mengatakan pihaknya akan membuktikan bahwa Riki Rizal yang merupakan ajudan Verdi Sambo sama sekali tidak menghendaki tewasnya Brigadir J. Menurutnya, saat kejadian Riki Rizal sama sekali tak menyangka ada penembakan yang menewaskan Brigadir J. Sementara ketika dihubungi terpisah, kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf yang merupakan sopir keluarga Verdi Sambo, yakni Irwan Irawan, menyatakan pihaknya akan menghadirkan 1 orang ahli pidana. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengaku aneh terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J. Verdi Sambo mencabut gugatan yang sudah didaftarkannya di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta karena alasan bentuk kecintaannya kepada Polri. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyatakan bahwa jika Sambo mencintai Polri, seharusnya tak melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang telah mencoreng citra Korps Bayangkara. Pongki menuturkan Sambo juga seharusnya tak melakukan perlawanan dan menerima putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH yang diketok dalam sidang KKEP. Karena itu pihaknya mendukung Verdi Sambo mencabut gugatannya terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Joko Widodo soal PTDH. Diberitakan sebelumnya, Verdi Sambo memutuskan mencabut gugatan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH yang sudah didaftarkannya di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN DKI Jakarta. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Verdi Sambo Arman Hanis. Menurutnya, pencabutan tersebut telah resmi dilakukan terhitung pada Jumat 30 Desember 2022. Arman menuturkan Verdi Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal upaya hukum gugatan PTUN yang didaftarkan pada 29 Desember lalu. Ia memiliki alasan tersendiri kembali mencabut gugatan tersebut. Arman menjelaskan pencabutan gugatan itu sangat dipengaruhi faktor kecintaan Sambo terhadap institusi kepolisian negara Republik Indonesia serta kliennya telah membuktikan rekam jejak yang cakap dan berintegritas selama 28 tahun. Lebih lanjut, Arman menambahkan Verdi Sambo juga menyesali perbuatannya yang telah membuat dirinya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan. Tak hanya itu, Arman menuturkan bahwa Verdi Sambo sejatinya mengajukan gugatan PTUN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun ia kini telah memutuskan mencabut kembali gugatan tersebut. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menilai alasan mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo mencabut gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas pemecatannya sebagai Jenderal Polisi sangat aneh. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menilai jika Sambo betul mencintai Polri, seharusnya tidak melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Adapun Sambo saat ini berstatus terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ia telah dipecat sebagai Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Kemudian melayangkan gugatan setelah permohonan bandingnya ditolak Polri meski belakangan mencabut gugatan tersebut. Salah satu alasan Sambo mencabut gugatan tersebut karena mencintai Korps Bayangkara. Menurut Pongki, Sambo seharusnya menerima saja putusan pemecatan sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Pongki juga menilai tindakan Sambo yang mencabut gugatan tersebut menguatkan dugaan bahwa gugatan yang diajukan sangat mengada-ngada. Selain itu, kemungkinan besar memang gugatan itu akan ditolak Majelis Hakim PTUN.
Diketahui, Sambo mencabut gugatan yang dilayangkannya sehari setelah mengajukannya ke PT UN. Dilihat dalam situs resmi PT UN Jakarta yang diakses pada Kamis 29 Desember, gugatan Sambo terregister dengan nomor 476G 2022 PT UN JKT. Dalam hal ini, tergugat satu adalah Jokowi, sedangkan Kapolri menjadi tergugat dua. Adapun gugatan Sambo terhadap Jokowi dan Jenderal Listio Sigit sebagai berikut. Yang pertama adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat satu. Ketiga, memerintah tergugat dua untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Keempat, menghukum tergugat satu dan tergugat dua secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Seusai kabar perselingkuhannya dengan sang menantu RZ yang menjadi perhatian publik, terkini ibu kandung NR akhirnya mengirim pesan permintaan maafnya pada sang putri melalui WhatsApp. NR pun sempat mengunggah screenshot percakapan itu melalui akun Facebook pribadinya pada Kamis 29 Desember. Unggahan itu kemudian diunggah kembali oleh berbagai media sosial, diantaranya oleh akun TikTok @nini_gustinini. Dalam chat WhatsApp tersebut, Ibu NR meminta maaf atas perselingkuhannya dengan menantunya yang tak lain adalah suami NR. Dalam pesan itu, Ibunda NR mengaku merasa malu lantaran semua orang membencinya. Ia juga mengatakan bagaimanapun kesalahan orang tua, tetap saja ia adalah ibu kandung NR, di mana surga NR berada di telapak kakinya. NR menyebut sang ibu menghubunginya setelah ia muncul di sebuah tayangan podcast beberapa waktu lalu. Dalam pesannya, Ibu NR menyampaikan bahwa kini semua orang telah membencinya karena menjalin hubungan terlarang dengan menantunya. Ia juga mengaku malu saat hendak pergi keluar seusai kabar perselingkuhannya dengan sang menantu tersebar hingga membuat heboh masyarakat. Setelah mengirim pesan tersebut, Ibu NR terlihat beberapa kali menelpon dan mengajak video call putrinya. Namun rupanya NR tampak masih enggan menjawab panggilan tersebut. Diketahui dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang pria dengan ibu mertuanya kini viral di sosial media. Kisah ini dibagikan di TikTok pada Selasa 27 Desember. NR mengungkapkan rasa trauma atas persoalan ini. Wanita ini mengaku tak habis pikir sang suami bisa menjalin kedekatan spesial dengan ibunya sendiri yang berarti mertua dari pria tersebut. Dalam keterangan beredar, wanita itu baru menikah dengan suaminya sekitar 1 tahun yang lalu. Dalam keterangannya, wanita itu menceritakan bahwa hingga saat ini sang suami masih menjalin hubungan dengan ibunya tersebut. Lebih lanjut, wanita itu mengaku menjalin hubungan dengan sang suami sudah 5 tahun, namun ternyata dirinya dikhianati dengan berselingkuh di belakangnya bersama ibu mertua. Padahal diakuinya, ia sudah berusaha menjadi istri yang baik dan membantu kebutuhan rumah tangganya dengan memiliki usaha sendiri dan mempersiapkan dana untuk pendidikan anaknya kelak. Mantan Wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif memberikan tanggapan terkait kembalinya Roma Hurmuzi atau Romi ke dunia perpolitikan. Sebagai latar belakang, Laude adalah salah satu ex-pimpinan KPK yang mentersangkakan Roma Hurmuzi pada 2019 silam. Sebagaimana diketahui, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Roma Hurmuzi kembali aktif di partai seusai menyandang status mantan narapidana kasus korupsi. Romi kini menduduki jabatan Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3. Adapun kabar tersebut pertama kali disampaikan Roma Hurmuzi melalui akun Instagram resminya. Dalam unggahannya tertulis bukti surat perubahan susunan personalia Majelis Pertimbangan DPP P3. Surat pengangkatan Romi sebagai ketua ditandatangani PLT Ketum Muhammad Mardiono dan Sekjen Arwani Tomafi dalam surat nomor 0782 SK DPP P13 2022. Romi mengaku mendapatkan amanah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai hingga periode 2025. Dalam unggahannya, Romi menulis menerima pinangan tersebut dan mengharap berkah.
Romi didampingi 5 wakil ketua dalam susunan One Team DPP P3, diantaranya Wardatul Asriyah, Nukman Abdul Halim, Anang Iskandar, Syarif Hardler, dan Wicaksono. Sedangkan Anas Tahir menjadi sekretaris, Hizbiyah Rohim dan Iren Rusli Halil menjabat sebagai wakil sekretaris. Sebagai informasi, KPK di bawah kepemimpinan Laude Syarif dan kawan-kawan menangkap Roma Hurmuzi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Umum P3 pada Jumat 15 Maret 2019. Romi terjerat operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia kemudian dinyatakan bersalah dan divonis 2 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama. Hukumannya dikorting oleh pengadilan tinggi menjadi 1 tahun. Kemudian Mahkamah Agung memperkuat vonis 1 tahun yang diterima Roma Hurmuzi. Romi akhirnya bebas dari penjara pada 29 April 2020 lalu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Dan beda dari yang lain ketika kamu melihat jembatan Akar Bayang di Sumatera Barat. Jembatan Akar Bayang terkenal bukan karena kemegahannya, melainkan karena keunikannya jembatan yang terbuat dari akar. Akar di jembatan Akar Bayang berasal dari 2 pohon beringin yang saling berhadapan. Kedua pohon beringin ini dipisahkan oleh Sungai Batangbayang. Sungai Batangbayang sendiri memiliki aliran yang tak terlalu deras dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter. Dulunya, jembatan Akar Bayang diresmikan sebagai objek wisata tahun 1992. Kawasan wisata ini berada di Desa Puluik-Puluik, Bayang, Plesisir Selatan. Jembatan Akar Bayang termasuk sebagai jembatan tua yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Meskipun sudah tua, namun jembatan ini terlihat begitu kokoh. Jembatan Akar Bayang memiliki panjang sekitar 25 meter dengan lebar 1,5 meter. Untuk menunjang kekokohannya, jembatan Akar Bayang juga telah diperkuat dengan tali besi sejak 2015 silam. Selain itu juga telah ditambahkan sebuah kayu sebagai alas pijakan agar pengunjung dapat mudah melangkahkan kaki di atas jembatan. Ketika melintasi jembatan akar ini, kamu juga bisa mengabadikannya dengan lensa kamera. Fotomu akan memberikan kesan apik dengan latar belakang akar pada jembatan Akar Bayang.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Kita masih di Bincang Kecantikan. Nah Tribuners, hari ini saya sudah menghadirkan juga narasumber saya yang tentunya ini luar biasa. Juga di sini sudah hadir ada Dr. Tata. Halo Dr. Tata, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Nah Tribuners, kalau sudah ada Dr. Tata di sini artinya kita akan membincang dan membahas seputar mengenai masalah kecantikan dan juga estetik ya Dok ya. Karena Dr. Tata ini merupakan dokter estetik yang berpraktek di Anindita Skincare. Betul. Bener ya Dok ya? Betul. Oke. Nah Dok, ini tentunya bahasan kita itu hari ini bakalan menarik banget Dok, karena banyak banget mungkin dari Tribuners di rumah itu yang mengalami masalah kulit wajah ini nih Dok. Ya, jadi salah satu permasalahan kulit wajah itu adalah kulit nggak merata. Nah kita bertanya-tanya nih Dok, karena sudah ada dokter estetik di sini, Dokter Tata bisa nih untuk membuka dan menjelaskan dengan kita semua Tribuners di rumah sebenarnya kulit tidak merata itu apa sih Dok dan apa penyebabnya? Oke, sebelumnya terima kasih. Jadi ini di sini aku akan sedikit membahas apa sih dan bagaimana cara mengatasi kulit yang tidak merata. Nah, sebelumnya kita harus lebih tahu dulu nih secara garis besar bahwa kulit yang tidak merata itu kita harus melihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari sisi luarnya ya. Dari sisi luarnya artinya dari colornya, dari warnanya ya. Kalau dari color, dari warna dia ada beberapa memang masalah kulit yang bikin tidak merata. Contohnya pada beberapa penyakit seperti melasma ya atau flek. Nah di situ terjadi hiperpigmentasi, jadi warna kulitnya itu nggak sama atau discolor ya. Jadi ada yang warna lebih gelap atau lebih coklat, bahkan ada yang lebih hitam atau biasanya ochronosis. Itu adalah tahap selanjutnya dari melasma atau flek. Nah itu yang paling banyak dan paling sering terjadi yang aku temukan di praktek gitu ya. Biasanya memang diderita oleh wanita usia lebih dari 25 tahun ke atas gitu. Itu yang paling banyak yang pertama ya, melasma atau flek. Terus yang kedua itu bisa karena PIH atau PIE ya. PIH atau PIE itu biasanya karena bekas akne atau jerawat ya. Kalau PIE nanti warna kulitnya di sekitarnya itu ada warna lebih merah dibanding warna yang lain, itu PIE. Kalau PIH itu lebih ke warna hitam gitu, itu yang nomor 2. Terus yang nomor 3 biasanya karena beberapa penyakit atau genetik. Contohnya seperti vitiligo. Nah, vitiligo itu juga discolor pada kulit, jadi kulitnya itu lebih putih atau hipopigmentasi. Nah, biasanya kan terjadi di daerah muka, di tangan ya atau di kaki, pokoknya di kulit manapun. Kalau kita temuin bercak-bercak putih itu biasanya ada yang vitiligo dan ada juga karena infeksi jamur atau kandidiasis itu ya. Kalau kita lihat secara garis besar melalui warna kulit. Kemudian yang nggak merata juga bisa kita bedakan yaitu secara tekstur. Kalau kita pegang kan kulit itu halus ya, terus teksturnya rata, smooth. Nah cuman ada beberapa kondisi yang orang-orang tertentu dia mempunyai tekstur atau tampilan luaran kulit yang tidak merata. Contohnya scar atau bopeng ya. Biasanya itu diderita oleh orang-orang yang after punya akne atau punya masalah jerawat yang penyembuhannya tidak sempurna atau tidak bagus seperti itu. Terus yang kedua juga bisa karena habis luka ya, jatuh atau post inflamasi setelah terkena cacar air itu juga bisa meninggalkan bekas atau luka. Kemudian itu dari segi hipotropik atau cekungan ya biasanya. Terus kemudian ada juga yang dari segi hipertropik, biasanya luka habis kena gores pisau atau apa itu jadi bikin keloid ya, jadinya ngejendol. Ada kan biasanya kalau kita temui sehari-hari di bagian tangan, bahkan ada di bagian muka atau apa gitu ya. Jadi nanti dia proses penyembuhan lukanya itu menjadi hipertropik karena kelebihan produksi kolagen, jadi bikin lebih
menonjol atau jendol gitu. Itu biasanya kita sebut dengan keloid seperti itu. Itu secara garis besar. Garis besarnya. Jadi memang penyebab dari kulit tidak merata ini banyak banget ya dok ya. Bisa disebabkan dari beberapa faktor tadi ya Tribuners. Ternyata faktor-faktornya juga banyak lagi nih dok ya. Ada mungkin faktor dari segi penyakit keturunan, lalu juga dari faktor usia, faktor kegiatan dan lain sebagainya nih Tribuners ya. Nah tapi kalau untuk ke estetiknya nih dok ya, dari pandangan estetiknya bagaimana sih dok? Terus penyakit bukan penyakit, maksudnya penyebab dari kulit tidak merata dari segi estetik yang kita dokter dapati deh di kulit pasien itu ada apa aja tuh dok? Nah seperti yang saya bilang tadi, yang memang yang paling terbanyak itu adalah melasma atau flek. Itu yang paling banyak, hampir 90% yang datang ke klinik karena mengeluh karena flek atau melasma. Jadi warna kulitnya itu nggak sama kak. Misalnya ada di bagian pipi sebelah kanan atau kiri itu lebih gelap atau lebih coklat dibanding yang pipi yang lainnya atau warna kulit yang lainnya. Penyebab pertamanya tentu setiap yang kulit warna berbeda-beda itu tentunya beda-beda ya. Kalau untuk melasma atau flek, penyebab yang paling terbanyak adalah nomor 1 akibat paparan sinar UV atau sinar matahari ya. Terus yang kedua dari segi hormonal ya, tentunya perempuan atau wanita yang paling banyak menderita itu karena terkait dengan hormonal tersebut gitu ya. Kemudian selain itu yang ketiga juga bisa kita dapatkan dari faktor kosmetik ya. Contohnya dengan menggunakan kosmetik yang salah ya, atau yang tidak tepat guna, tidak tepat pakai, atau malah justru mengandung zat yang berbahaya bagi kulit juga bisa menimbulkan melasma atau flek seperti itu. Jadi memang untuk permasalahan dari segi estetik yang kulit di wajah ini melasma, flek dan juga kulit belang tadi ya dok ya, karena disebabkan oleh sinar matahari dan paparan-paparan sinar tadi ya dok ya yang berlebihan gitu. Nah sebenarnya ada kondisi kulit yang tidak merata ini yang sampai serius banget nggak sih dok, sampai membahayakan kulit gitu nggak sih dok? Ada dong, jadi memang sangat berbahaya. Artinya jika tahap awal mungkin masih terbentuk freckles atau melasma ya, itu mungkin masih bisa kita kontrol. Cuman kita kontrol, kita obati, kita buat kulitnya menjadi lebih sehat lagi itu dengan beberapa treatment dan beberapa pencegahan nanti. Tapi jika tidak kita lakukan treatment, tidak kita cegah, maka lama-kelamaan si flek atau melasma ini juga akan menimbulkan berbahaya. Contohnya okronosis ya. Okronosis itu nanti di mana sel kulit kita itu sudah tidak, sel kulitnya itu udah mati gitu loh kak. Jadi nanti sudah muncul bintik-bintik hitam ya. Jadi kulitnya jadi nggak sehat. Secara estetik juga sudah tidak enak ya. Jadi nggak pede ya. Terus dari segi penampilan juga jadi terganggu seperti itu. Jadi memang harus dirawat dan ditreatment dan harus dengan pemakaian produk yang tepat. Jadi memang produk skincare ini juga mempengaruhi banget ya dok? Iya betul. Wajah kita gitu ya. Ternyata kan memang skincare bukan hanya untuk nutrisi wajah atau mempercantik wajah aja ya dok, tetapi juga untuk menjaga kulit kita dari kulit tidak merata tadi Tribuners. Nah kalau misalkan untuk beberapa penyakit nih dok, kayak misalkan kan ada nih kita sebut panu nih dok ya, di beberapa titik wajah kita itu kan juga mengganggu penampilan nih dok, apalagi kalau untuk perempuan ada di beberapa tempat dan titik. Itu sebenarnya bisa disebabkan karena apa sih dok? Kalau misalnya panu ya seperti yang kakak tanya tadi, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, tapi kan seharusnya kita sebagai masyarakat awam jangan mendiagnosis diri sendiri ya. Sebaiknya memang kita tanyakan kepada ahlinya. Kita bisa bertemu dengan konsultasi dengan dokter mengenai keluhan kita ya. Terus ditanyakan ini penyebabnya apa sih? Kita harus tahu dulu sebelumnya apakah penyebab dari infeksi bakteri atau bahkan infeksi jamur. Biasanya kalau panu itu kan biasanya infeksi dari jamur. Tentu nanti penanganannya akan berbeda dengan infeksi bakteri seperti itu. Jadi untuk pencegahannya memang satu harus menjaga higienitas ya. Terus yang kedua mungkin bisa memakai produk pelembab yang sesuai dengan kondisi kulit kita. Jadi memang kebersihan ya dok, kalau untuk masalah jamur ini kebersihan menjadi nomor 1. Iya.
Oke. Nah, kalau untuk yang kulit disebabkan karena sinar matahari tadi dok, itu kan belang tuh dok, kan ada beberapa, mungkin aku sendiri juga merasakan gitu ya, kulitnya belang banget gitu karena pakai jilbab gitu. Nah itu sebenarnya bisa diratakan kembali nggak sih dok? Oke, tentunya bisa ya, tapi sebelumnya memang lebih baik kita cegah dulu nih supaya tidak terjadi belang ya. Dengan cara apa sih sebenarnya? Yang pertama pasti Tribuners udah pada tahu sih, yaitu dengan memakai sunscreen ya. Sunscreen, istilah sunscreen itu perlu kita ulang atau kita reapply lagi setiap 2-3 jam. Jadi kita oles lagi gitu. Itu secara idealnya menggunakan sunscreen. Jika ada di suatu tempat yang panas, bisa kita pakai sunscreen, kemudian kita lindungi dengan pakai kacamata hitam atau menggunakan topi, itu juga lebih bagus. Itu sebagai pencegahannya. Kemudian kalau sudah terjadi nih, nah kita harus ngapain? Pasti kayak gitu kan, kalau udah terjadi belang, udah terjadi freckles, sudah terjadi flek, kita harus bagaimana gitu. Nah tentunya satu, tetap konsultasikan ke dokter ahli yang sudah kalian percaya, seperti itu ya. Nanti pasti dokternya udah kasih tahu beberapa tipsnya. Kalau secara garis besar, yaitu pasti dilakukan beberapa perawatan. Contohnya bisa kita lakukan dari tahap yang paling ringan dulu nih dengan menggunakan skincare ya. Tahapannya bisa menggunakan moisturizer, sunscreen tadi ya, kemudian pelindung sebagai untuk filter UV atau matahari. Kemudian nanti kalau sudah menggunakan produk skincare tidak ada perubahan, mungkin bisa kita lakukan treatment, beberapa treatment ya. Treatmentnya dimulai dari yang ringan-ringan dulu nih, contohnya udah menggunakan chemical peeling ya. Kemudian kalau kita evaluasi lagi setelah menggunakan chemical peeling, apakah ada perubahan atau tidak. Jika tidak, mungkin bisa kita kombinasi dengan beberapa treatment yang menggunakan teknologi, contohnya laser ya, skin booster, kemudian skin booster yang khusus untuk flek juga ada, dan beberapa modalitas yang lainnya sih. Jadi memang ada tahapan-tahapannya ya dok ya. Betul. Untuk penggunaan skincare, dan juga kalau skincare mungkin masih belum merata, baru bisa ke treatment tindakan tadi ya dok. Boleh. Ya. Nah kalau skincare ini juga yang diperlukan itu apa nih dok? Ada kandungan-kandungan tertentu nggak yang memang itu diperlukan untuk bisa meratakan warna kulit ini tadi? Oke, tentunya kita harus menggunakan skincare yang memiliki whitening agent ya. Dan tentunya itu harus cocok dulu nih sama kulit kita, karena setiap jenis kulit kita kan berbeda-beda ya. Whitening agent yang paling banyak kita temukan di pasaran itu biasanya mengandung alpha arbutin ya, kemudian niacinamide. Nah kemudian untuk kulit-kulit yang sensitif mungkin kita bisa menggunakan contohnya niacinamide tadi ya. Kemudian untuk kulit-kulit yang normal bisa kita gunakan alpha arbutin. Kemudian ada juga yang terbaru yang lagi istilahnya banyak dibicarakan di estetik, dengan menggunakan asam tranexamat juga bisa untuk sebagai terapi melasma atau kulit yang tidak merata tadi. Seperti itu. Jadi itu beberapa kandungan ya dok ya, yang mungkin bisa dipilih Tribuners nih untuk bisa memilih skincare tadi. Nah dok, kalau untuk masa penyembuhannya nih dok, untuk menggunakan skincare itu tadi berapa lama sih dok bisa pulih kembali dan warna kulitnya itu jadi merata gitu? Kalau untuk penyembuhannya tentu kita harus tahu dulu sih kondisinya seperti apa ya, karena setiap kondisi pasti berbeda-beda proses penyembuhannya serta respon daripada kulit kita tersebut ya. Biasanya kalau misalnya kita menggunakan rutin itu bisa 4 minggu sampai 6 minggu sudah mulai ada perubahan seperti itu. 4-6 minggu sudah ada perubahan ya? Iya, tapi tetap dengan prosesnya ya, setiap kulit kan mempunyai proses yang berbeda-beda. Dan setiap kulit orang juga beda-beda ya dok? Betul, responnya pasti beda-beda dong gitu. Nah kalau paling cepat tadi berapa minggu tuh dok? Seminggu? 4 minggu sih biasanya, iya. 4 minggu sampai 6 minggu gitu. 4 minggu sampai 6 minggu ya dok? Berarti kalau menurut rekomendasi dari dokter Tata nih, treatment yang cocok untuk kulit tidak merata ini bisa pakai treatment apa tuh dok di Anindya Skincare ini? Kalau di Anindya Skincare untuk kulit yang tidak merata, pertama pasti dokter diagnosis dulu meratanya ini apa sih ya penyebabnya ya, kausnya itu apa, kita harus tahu terlebih dahulu. Setelah kita tahu kausnya, penyebabnya, baru kita bisa menentukan nih langkah treatment kita selanjutnya seperti apa. Nah jika datang dengan melasma atau flek, pasti ada skin analisa ya di klinik. Jadi kita sudah tahu nih kedalaman si flek ini sudah sampai
sedalam apakah menembus lapisan kulit. Nah, jika hanya bagian superficial aja atau bagian luar bisa kita tangani dengan chemical peeling atau mesoterapi. Mesoterapi khusus untuk melasma. Mesoterapinya bisa menggunakan needle atau jarum. Atau bagi orang tapi nggak sakit sih, tidak ada anestesi. Udah di anestesi dulu ya, anestesi dengan krim. Tapi ada juga yang, aduh dok, aku nggak mau deh yang ada downtime karena nanti ada merah-merah. Juga ada mesoterapi yang tidak menggunakan jarum atau non needle ya. Itu untuk tahap-tahap di awal. Kemudian menggunakan skincare rutin. Kemudian untuk tahap tengah nih, tahap middle bisa kita naikkan sedikit dengan menggunakan teknologi. Contohnya dengan menggunakan laser ya. Kemudian menggunakan laser, kemudian kita bisa pakai skin booster, derivat-derivat yang lainnya yang bisa untuk menekan produksi melanin supaya produksinya turun dan menghambat hormon tirosin supaya tidak memproduksi melanin. Jadi nanti dua-duanya kita blok gitu Kak. Jadi kalau dari teknologi dari segi laser si melaninnya kita hancurkan, kemudian nanti ada skin booster khusus untuk melasma, itu kita tekan si hormon tirosin supaya tidak memproduksi melanin. Kemudian dengan skincare-nya kita lindungi kulit supaya dapat memfilter atau memblok si sinar UV supaya tidak menyebabkan kulit belang tadi gitu. Jadi memang banyak juga ya dok treatment yang ada di Anindita Skincare ini, dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan Tribuners nih ya. Permasalahan kulit tidak meratanya apa? Contohnya tadi ada kulit belang mungkin ya, itu perlu bisa juga pakai treatment yang khusus whitening gitu ya dok ya. Juga yang scar tadi. Ya, terus juga apa dok? Flek hitam, freckles mungkin bisa. Itu ada tahapan-tahapannya Tribuners, dan juga ada pilihannya lagi loh, dari yang ada mau pakai jarum atau yang tidak pakai jarum ada ya dok ya. Pokoknya semua serba lengkap banget ya Tribuners, itu tergantung dengan pilihan, apalagi untuk yang mau ada downtime-nya atau tidak ada downtime-nya gitu kan, karena itu kembali lagi ke pilihan Tribuners tuh dalam melakukan treatment. Nah kalau treatment ini sebaiknya itu dilakukan berulang kali, berapa kali tuh dok? Tergantung dari jenisnya ya. Kalau melasma itu bisa kita lakukan 3 kali selama 1 bulan sekali aja. 1 bulan sekali. Kemudian kalau dari scar atau bopeng itu memang kita lebih concern sih, butuh waktu agak lumayan banyak. Apalagi kalau bopeng atau scarnya itu lumayan dalam. Iya, lumayan dalam. Dan pori-pori besar itu juga butuh waktu. Nah itu bisa kita lakukan treatment di klinik dengan menggunakan laser CO2 fraksional. Kemudian ada PRP, kemudian ada subsisi dan skin booster khusus untuk scar. Itu bisa dilakukan treatment sekitar 2-6 kalian. 2-6 kali dalam sebulan? Dalam 1 bulan cukup 1 kali aja. 1 bulan sekali, berarti 2-3 kali treatment maksudnya ya dok ya? Betul. Gitu. Kalau untuk yang downtime-nya tadi tuh dok, itu ada berapa lama tuh dok? Berapa lama masa penyembuhannya? Untuk downtime-nya itu tergantung dari seberapa ablatif sih, atau seberapa merah ya biasanya. Nah kalau CO2 fraksional itu kan lumayan ablatif ya, lasernya bisa 5 harian. Kemudian kalau untuk melasma laser yang dengan laser NDX itu biasanya 3 hari aja udah cukup. Jadi kalau masa downtime itu dia masanya itu bagaimana tuh dok? Apakah dia hanya kemerahan aja atau ada pembengkakan atau sampai nggak bisa makan atau bagaimana tuh dok? Cuman merah aja sih. Merah aja ya dok ya berarti. Merah aja. Nggak sampai untuk ada pantangan makan dan sebagainya nggak ada. Dan cuman merah aja. Biasanya merah tuh cuman hari pertama dan kedua. Setelah itu hari ketiga itu mungkin masa recovery aja sih. Masa recovery-nya ya. Kalau untuk pemakaian skincare ada dulu nggak untuk yang ini dari after treatment ini nggak boleh pakai skincare dulu nih gitu? Tentunya pasti ada. Terutama untuk treatment-treatment yang memang ablatif tadi ya. Contohnya seperti chemical peeling, laser ya, skin booster. Biasanya di 2 malam tidak boleh memakai krim malam. Di stop dulu. Kenapa? Karena tidak menimbulkan iritasi ya, karena memang kondisinya wajahnya juga lagi sensitif ya habis treatment. Tapi untuk pemakaian sunscreen itu tetap
dianjurkan. Tetap dianjurkan gitu. Oke. Jadi banyak banget ya dok, ternyata pilihan-pilihannya yang bisa Tribuners pilihannya pilih, banyak banget. Banyak banget Tribuners. Jadi tergantung lagi nih Tribuners dengan permasalahan kulit ya. Kalau mungkin Tribuners ada kulit belang ataupun ada freckles ataupun ada flek hitam mungkin ya dok ya, itu bisa banget solusinya diselesaikan langsung ke klinik kecantikan ya. Apalagi ada di mana dok? Anindita Skincare, kita ada di Jalan Ratu di Balau, Tanjung Seneng, Bandar Lampung. Oke. Bukannya dari jam berapa sih dok kalau boleh tahu? Kita buka dari jam 9 pagi sampai setengah 7 malam. Oke, dari jam setengah 9 ya dok ya? Jam 9 jam 9 pagi sampai dengan setengah 7 malam. Nah itu Tribuners bisa tuh berkunjung ke sana. Bukannya setiap hari atau gimana dok? Setiap hari. Setiap hari loh Tribuners ya. Jadi walaupun weekend gitu kan ya, kalau misalkan tetap buka. Kalau misalkan dari jam-jam sibuk kayak pulang dari kerja gitu ya, langsung mau treatment bisa banget ya Tribuners ya. Jadi saran juga untuk Tribuners jangan self diagnose ya dok ya, kata dokter Tata tadi. Jadi langsung aja kalau punya keluhan apapun itu konsul ke yang memang spesialisnya langsung. Seperti dokter Tata ini kan memang spesialis estetik ya Tribuners. Jadi bisa mengatasi kulit dan juga permasalahan kulit Tribuners di rumah. Oke dokter Tata, mungkin boleh bisa kasih pesan untuk Tribuners di rumah nih untuk bisa menjaga kulitnya agar tetap merata. Oke, untuk para Tribuners yang ada di seluruh Indonesia ya, di seluruh Indonesia, untuk sedikit tips untuk menjaga supaya kulit kita tetap sehat ya. Kuncinya adalah kulit yang sehat dulu. Setelah kulit kita sehat, pasti nanti akan terpancar kulit yang cantik, kulit yang glowing, kulit yang bersih, dan kulit yang bebas daripada warna kulit yang tidak merata. Seperti itu. Tipsnya adalah satu, banyak minum air putih ya. Satu hari minimal 2 liter, kemudian jaga kesehatan, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian jangan lupa selalu pakai sunscreen dan skincare yang sesuai dengan kulit kalian gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, dan yang satu lagi yang penting nih Kak, jangan lupa lakukan treatment rutin berkala di klinik ya. Karena apa? Karena memang pertumbuhan kulit kita kan sebenarnya memang 28 hari. Setelah 28 hari itu kalau tidak kita lakukan eksfoliatif, tidak kita lakukan perawatan, maka sel kulit mati akan menumpuk lama-kelamaan, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya bisa cepat wrinkle atau keriput, penuaan dini. Kemudian selain itu juga bisa bikin flek atau melasma ya, jerawatan, dan juga bikin kulit tidak merata tadi gitu. Jadi jangan lupa untuk lakukan treatment rutin secara berkala sesuai dengan kondisi kulit kalian. Oke, dan treatment tadi juga udah dijelasin dengan dokter Tata karena banyak banget ya Tribuners. Kalau masalah harga itu bisa dinego. Nanti kita bakal bicarakan masalah harga dengan dokter Tata langsung atau dengan admin kliniknya. Tapi untuk Tribuners ya wajib banget untuk treatment karena kita harus bisa menjaga kondisi kulit wajah kita, apalagi dari kulit yang tidak merata ini. Oke, dokter Tata, terima kasih banyak untuk waktunya udah mampir ke studio Tribun Lampung dan juga tentunya sudah mengedukasi Tribuners di rumah ya. Dari Sabang sampai Merauke tentunya kita sudah membahas tema yang satu ini ya Tribuners. Ini tema kelihatannya seperti sepele banget gitu, kulit tidak merata, tapi sebenarnya siapa yang kepikiran kalau kulit tidak merata ini bisa menyebabkan dan menjadi suatu masalah kulit ya dok, yang serius tentunya, baik dari bidang medis maupun dari bidang estetik. Dan saya juga mengucapkan Tribuners terima kasih banyak yang sudah selalu setia menyaksikan tayangan Bincang Kesehatan dan Bincang Kecantikan bersama dengan saya hari ini Kusnul Asyaifah. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Gak tahu. Bedeng di orang weh, hampir kena bedeng lo. Ini apa namanya?
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Mes pekerja Grand Mercure Lampung hangus dilahap api. Kebakaran mes pekerja Grand Mercure Lampung hebohkan warga Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung pada Senin 2 Januari 2023 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ketua RT 04 Lingkungan 2 Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Sari membenarkan kebakaran menghanguskan mes pekerja Grand Mercure Lampung. Ia mengatakan mes tersebut langsung terbakar karena terbuat dari kayu dan papan. Ia menduga kebakaran yang menghanguskan mes pekerja Grand Mercure Lampung akibat korsleting listrik dari kabel casan handphone. Ia mengatakan di dalam mes tersebut ditempati oleh 20-an orang yang berasal dari luar Lampung. Ia mengatakan puluhan pekerja Grand Mercure Lampung ini tidak pulang meskipun tahun baru 2023. Ia mengatakan sejak pembangunan Hotel Grand Mercure Lampung pada tahun 2014 mereka sudah menempati mes tersebut. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Pemkot Bandar Lampung mengerahkan 15 personil dan 4 mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api yang melahap mes pekerja Grand Mercure Lampung di Bandar Lampung pada Senin 2 Januari 2023 pagi. Danton Dinas Damkar dan Penyelamatan Pemkot Bandar Lampung Riswanto mengatakan personil dikerahkan sebanyak 15 orang dan 4 mobil damkar yang dikerahkan dalam peristiwa kebakaran di mes pekerja Grand Mercure Lampung. Ia mengatakan sebanyak 25 kamar mes dengan luas 120 meter telah terbakar. Riswanto mengatakan kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Berita selanjutnya, harga cabai rawit merah di Pringsewu tembus Rp90.000 per kilogram. Pasca perayaan Natal dan Tahun Baru, harga cabai rawit merah di Pringsewu Lampung naik drastis menjadi Rp90.000 per kilogram pada Senin 2 Januari 2023. Padahal sebelumnya harga cabai rawit merah di Pringsewu Lampung pada Kamis 29 Desember 2022 masih dihargai Rp50.000 per kilogram, dan artinya ada kenaikan harga sekitar Rp40.000 per kilogram. Kabid Perdagangan Diskoperindak Pemkab Pringsewu Reka Pahlevi membenarkan jika harga cabai di beberapa pasar Pringsewu melejit hingga angka Rp90.000 per kilogram. Atas kenaikan harga tersebut, Reka masih akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Pemkab Pringsewu. Selain harga cabai rawit merah yang naik, harga cabai rawit hijau pun naik hingga Rp80.000 per kilogram. Padahal harga cabai rawit hijau pada minggu lalu Rp50.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah keriting dan cabai merah besar adalah Rp50.000 per kilogram. Kemudian harga gula pasir pada minggu lalu Rp13.000 dan pada hari ini adalah Rp13.500. Sementara harga telur kembali turun menjadi Rp27.000 per kilogram, sedangkan harga di minggu lalu adalah Rp28.000 per kilogram. Kendaraan muatan lebih dari 50 ton dilarang berjebrang di Pelabuhan Bakauheni. Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD wilayah 4 Provinsi Bengkulu Lampung sudah mulai menerapkan batas muat angkutan pada kendaraan truk yang akan menyeberang di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Kepala BPTD wilayah 4 Provinsi Bengkulu Lampung Bahar Latif mengatakan pihaknya sudah melarang kendaraan dengan muatan melebihi 50 ton menyeberang di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Lanjut Bahar, pihaknya juga sudah melakukan penegakan hukum terhadap kendaraan yang melebihi kapasitas atau overload over dimension atau odol tersebut. Bahar mengatakan beberapa kendaraan yang memenuhi unsur odol sudah diputar-balikan. Pihaknya juga sudah mensosialisasikan atau memberikan imbauan kepada pengendara truk yang bermuatan melebihi kapasitasnya supaya mengurangi muatannya.
Spesifikasi kendaraan yang dianggap odol kata Bahar, kendaraan yang kirnya mati. Selain itu, kendaraan yang dianggap odol, Bahar mengatakan kendaraan yang dimensi dan muatannya tidak sesuai dengan seharusnya. Pihaknya juga telah bekerja sama dengan PT Hutama Karya sebagai pengelola tol untuk membantu membatasi angkutan yang melebihi muatan 50 ton. Bahar mengatakan pembatasan angkutan melebihi 50 ton itu bertujuan untuk mengurangi kendaraan odol. Sanksi yang diberikan bagi angkutan yang melebihi 50 ton atau odol dilarang untuk melanjutkan perjalanan atau menyeberang di Pelabuhan Bakauheni. Guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan saat cuaca ekstrim seperti yang terjadi di Pelabuhan Merak beberapa hari lalu, maka kebijakan tersebut harus diterapkan, di mana kendaraan tercebur ke laut saat hendak memasuki kapal. Bahar menceritakan kejadian truk yang tercebur di Pelabuhan Merak, tonase kendaraan yang berlebih membuat as pada roda kendaraan pun patah. Saat itu posisi truk di atas ramdor atau jembatan dan sudah tidak bisa kemana-mana. Tak lama truk tersebut tercebur ke laut. Untuk jumlah kendaraan yang sudah diputar balik karena melebihi 50 ton juga odol, Bahar mengatakan pihaknya masih melakukan perekapan data. Berita selanjutnya, cuaca ekstrim tak menyurutkan niat wisatawan berlibur ke Pantai Pesawaran. Puncak libur Natal dan Tahun Baru 2023, masyarakat menghabiskan waktu liburan mereka di tempat wisata pantai di Pesawaran. Nala, salah satu wisatawan asal Lampung Tengah, mengatakan alasan dirinya menghabiskan waktu libur di Pantai Bensam, Pesawaran, Lampung. Nala mengatakan liburan ke pantai yang ada di Kabupaten Pesawaran sudah menjadi agenda sejak jauh hari dari Karang Taruna di desanya. Lanjut Nala, ia sebenarnya akan berlibur pada libur Natal, namun karena kondisi cuaca ekstrim maka mengundur waktu liburan di Pantai Pesawaran pada Minggu 1 Januari 2023. Tak hanya itu saja, menurut Nala ia mengkhawatirkan bila terjadi kemacetan berlibur pada libur Natal. Sementara itu, Nyimas, wisatawan asal Jambi, mengatakan alasan dirinya menghabiskan waktu berlibur di Pantai Pesawaran karena ia rindu dengan suasana pantai. Nyimas yang sudah 3 hari berada di Lampung tersebut tak hanya mengunjungi Pantai Putra Mutun, ia pun juga menghabiskan waktu untuk menyeberang ke Pulau Tangkil. Nyimas mengatakan pada hari kemarin, di mana merupakan hari terakhir dirinya mengunjungi Lampung, ia merasa terkesan dengan destinasi wisata pantai dan pulau yang ada di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Berita selanjutnya, arus lalu lintas di daerah wisata Pesawaran dan Bandar Lampung saat Tahun Baru 2023. Satlantas Polresta Bandar Lampung Polda Lampung memprediksi kepadatan arus lalu lintas di Jalan RE Marta Dinata, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung ke arah pantai di Kabupaten Pesawaran, Lampung ataupun sebaliknya telah terjadi pada minggu kemarin, yakni 1 Januari 2023 sore. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP M. Rohmawan mengatakan wisatawan akan melintas dari Kabupaten Pesawaran ke Bandar Lampung ataupun sebaliknya dari mulai pukul 15.30 hingga malam. Rohmawan mengatakan wisatawan saat ini masih di tempat hiburan rakyat atau pantai dan belum pulang ke rumah. Rohmawan juga menyebut bahwa pada hari kemarin adalah puncak di mana masyarakat bepergian untuk berwisata terutama ke pantai. Rohmawan mengakui bahwa kemarin tingkat kunjungan masyarakat ke pantai memang tidak terlalu ramai. Ia juga menduga hal tersebut dikarenakan adanya isu buaya yang masih berkeliaran di sekitar pesisir pantai Lampung. Rohmawan juga mengatakan apabila nanti terjadi kepadatan arus pengendaraan dari arah Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran menuju Tanjung Karang Kota Bandar Lampung ataupun sebaliknya, maka pihaknya akan memperlakukan one way atau satu jalur. Pemberlakuan one way akan dilakukan dari pintu keluar perumahan Puri Gading menuju Jalan Zulkarnain Subing atau kendaraan yang mengarah ke Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Berita selanjutnya,
Promo tiket nonton Rp1 di CGV Transmart Lampung. CGV Transmart Lampung kembali memberikan promo menarik. Cinema Manager CGV Transmart Lampung LD Pratama mengatakan, kali ini promo yang diberikan adalah bayar tiket nonton hanya sebesar Rp1. Namun promo bayar tiket nonton hanya Rp1 ini berlaku bagi nasabah baru yang berhasil buka tabungan dan aktivasi Living by Mandiri dan khusus nasabah existing yang baru melakukan aktivasi Living by Mandiri pada periode 29 Desember 2022 hingga 28 Februari 2023. Promo bayar tiket nonton hanya Rp1 ini khusus pembelian tiket pertama dengan menggunakan scan QR Living by Mandiri sebagai alat pembayaran di CGV Cinema. Satu nasabah hanya berhak mendapatkan 1 kali promo bayar tiket nonton Rp1. Mekanisme pembayarannya adalah nasabah melakukan transaksi pembayaran sesuai harga tiket. Kemudian nasabah akan diberikan cashback senilai selisih dari total harga yang diberikan Rp1. Minimal transaksi adalah Rp40.000 dan maksimal cashback adalah Rp49.000. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai promo ini bisa langsung lihat di Instagram @bioskop.lampung. Tak hanya itu saja, di CGV Transmart Lampung masih ada promo yang berlaku hingga 4 Januari 2023, yakni diskon 50% pembelian tiket cek toko sebelah 2 menggunakan fitur Lifestyle BCA. Cara mendapatkan diskon 50% ini adalah dengan membuka aplikasi BCA Mobile, lalu buka fitur Lifestyle dan klik tiket bioskop. Berikutnya, pilih Lampung, pilih film cek toko sebelah 2, dan pilih CGV Transmart Lampung. Selanjutnya pilih jam tayang dan pilih kursi yang diinginkan. Lalu klik tulisan punya kode promo dan ketik kode promo BCA CTS CGV. Setelah mengetikkan kode promo akan muncul voucher diskon senilai 50%. Klik gunakan yang ada di pojok kanan bawah voucher tersebut dan diskon 50% akan didapatkan. Selain film cek toko sebelah 2, di CGV Transmart Lampung juga ada film Avatar The Way of Water, KKN di Desa Penari Louis Dowo Louis Medeni dan Argantara. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.